Oh ya, Ibu sama seperti Ibu Jum tadi, tak kenal maka tak sayang. Bapak Ibu kita lihat dulu seperti apa Ibu Rizka, kita kenalan dulu. Mohon ditampilkan CV Ibu Rizka. Sudah aku tampil ke Dok. Baiklah, Ibu. Tunggu sebentar Ibu. Mohon bantuan untuk menampilkan CV Ibu Rizka. Mbak Tika, mohon bantuan untuk menampilkan CV Ibu Rizka. Baik, mungkin saya akan membacakan. Ibu Rizka lahir di Lahat tanggal 30 April 1975. Beliau beragama Islam. Lalu riwayat pendidikan pernah bersekolah di SMA Metodis 3 Palembang. Kemudian Ibu Rizka melanjutkan di Akper Depkes RI Palembang. Lalu di Stikes Siti Khadijah Palembang. Bapak Ibu, riwayat pelatihan yang pernah diikuti Ibu Rizka, yang pertama pelatihan keperawatan ICU dasar di RSHS tahun 2012, pelatihan PPI dasar, pelatihan manajemen bangsal, pelatihan kredensial perawat, pelatihan asesor keperawatan, pelatihan akreditasi, serta pelatihan TOT keperawatan intensif. Riwayat pekerjaan beliau di tahun 1998 sampai 2023 bekerja di RSMH, lalu selanjutnya 2024 sampai sekarang beliau bekerja di RSUD Palembang. Itu di atas terkait CV Ibu Rizka. Untuk selanjutnya kepada Ibu Rizka kami persilakan waktu 35 menit. Silakan Ibu. Masih unmute Bu Rizka, tolong soundnya masih unmute Bu Rizka. Baik, terima lagi Bu Rizka. Bu Ya, silakan Bu Rizka. Kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Puji syukur kita ucapkan, kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat ridhonya juga kita di sini masih diberi kesempatan dan masih diberi kesempatan bertemu dalam seminar ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga syafaatnya akan memberi syafaat pada kita sampai akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Rizka Aprianti. Hari ini pada kesempatan yang sore ini saya akan menyampaikan materi tentang monitoring hemodinamik. Tentunya hemodinamik ini bukan suatu hal yang asing ya bagi kita perawat. Bahkan sebenarnya ini adalah kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang perawat. Hemodinamik itu sendiri terdiri dari dua kata, hemo dan dinamik, yaitu darah dan dinamik atau pergerakan.
Hemodinamik adalah kekuatan yang mengedarkan darah itu ke seluruh tubuh. Secara khusus, hemodinamik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pressure dan aliran darah yang terjadi ketika otot jantung itu berkontraksi dan memumpahkan darah dalam ke seluruh tubuh. Sedangkan pemantauan hemodinamik adalah suatu pengukuran dalam sistem kardiovaskuler yang dilakukan dengan cara invasif maupun non-invasif yang akan memberikan keadaan informasi kepada kita tentang pembuluh darah, jumlah darah, bahkan kontraksi atau kemampuan jantung itu sendiri untuk memumpahkan darah. Dari hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa hemodinamik ini komponennya yang dinilai adalah sistem sirkulasi kita, terutama fungsi jantung yang tentunya akan melibatkan darah itu sendiri, volume darah itu sendiri, serta pembuluh-pembuluh darah dan jantung sebagai pompa yang nanti akan menghasilkan yaitu preload, afterload, atau kontraksi jantung itu sendiri. Sedangkan tujuan dari pemeriksaan atau pemantauan hemodinamik adalah untuk deteksi dini atau penanganan kondisi yang mengancam jiwa. Karena kalau tidak kita lakukan, kita tidak pemantauan hemodinamik ini, bukan tidak mungkin pasien-pasien kritis akan mengalami perburukan, bahkan akan lebih fatal bisa mengalami kematian. 2. Untuk mengevaluasi respon langsung dari pasien terhadap terapi yang diberikan, terapi medis ataupun terapi perawatan, seperti contohnya pemberian obat-obat vasodilator atau mungkin untuk koreksi kalsium misalnya. Kemudian untuk mengevaluasi efektivitas fungsi jantung. Tadi sudah disebutkan bahwa fokus utama dari hemodinamik itu adalah jantung, fungsi kardiovaskuler. Untuk membedakan berbagai disfungsi sistem organ. Jadi nanti dari pemantauan parameter yang ada, nanti seperti pemantauan urin, tentu kita akan menilai disfungsi di sistem organ ginjal. Terus yang terakhir adalah memprediksi resiko mortalitas atau morbiditas pasien kritis, resiko perburukan dan resiko yang paling fatal adalah kematian. Mengapa monitoring hemodinamik ini sangat penting pada pasien-pasien kritis ya? Pada pasien-pasien kritis, hemodinamik ini sangat penting karena pada pasien kritis, hemodinamik pasien sering berubah atau terjadi perburukan karena pada pasien kritis pada keadaan normal mungkin hemodinamik kita akan dipertahankan dalam fisiologis ya, yang dikontrol oleh sistem fisiologis mungkin, tapi pada pasien kritis sistem kontrol ini sering tidak berfungsi dengan maksimal, bisa disebabkan oleh proses penyakitnya sendiri atau kerusakan organ yang tadinya sebagai sistem kontrolnya. Jadi maka dan tentu saja pemantauan hemodinamik adalah inti dari keperawatan kritis. Maka itulah pemantauan hemodinamik ini sangat penting pada pasien-pasien kritis. Sebenarnya untuk pasien-pasien non kritis juga tidak hal penting ya, karena nanti tentu kita sering melihat kejadian-kejadian yang
tiba-tiba pasiennya ares, tiba-tiba pasiennya meninggal. Makanya sekarang ada, alhamdulillah ada EWS mungkin ya di untuk ruang-ruang rawat yang non intensif. Dan yang perlu diperhatikan adalah pemantauan hemodinamik ini bukan hanya pencatatan, perlu ditindaklanjuti. Baik itu hemodinamik yang dilakukan nantinya secara invasif ataupun non invasif. Jadi kita sebagai perawat harus bisa nanti harus memiliki kompetensi untuk membaca, menganalisa kelainan-kelainan akibat di hasil pemantauan hemodinamik ini. Kemudian general prinsip umum pada monitoring hemodinamik. Tadi fokus hemodinamik adalah pada sistem sirkulasi dan jantung ya, tetapi tidak dapat dilepaskan bahwa kita juga harus menilai penilaian beberapa parameter fisiologis lain yang tentunya berkaitan dengan sistem darah itu sendiri. Seperti nantinya ada sistem respirasi atau mungkin terus termasuk pengukuran tekanan darah arteri, vena, jantung, dan oksigenisasi jaringan sendiri serta organ-organ yang lain. Kedua, yang paling penting adalah melibatkan penilaian fisik pasien. Kita tidak bisa lepas dari penilaian fisik pasien, karena nanti kalau pada pasien-pasien di ICU mungkin pakai monitor, kita nggak bisa langsung percaya 100% dengan hasil penilaian dari monitor sendiri. Pasti kita combine atau kita lihat juga penilaian pada pemeriksaan fisiknya, sinkron atau memungkinkan tidak. Data yang dikeluarkan oleh monitor itu dengan keadaan fisik pasien. Juga melibatkan penilaian intervensi saat menafsirkan data monitor, karena nanti ada beberapa intervensi, ada beberapa terapi yang akan mempengaruhi hasil pemeriksaan monitoring hemodinamik itu sendiri. Yang ketiga, kita harus mengetahui peralatan medik yang digunakan untuk pemantauan hemodinamik itu sendiri. Saat ini seiring berkembangnya dengan perkembangan teknologi dalam pengetahuan, banyak alat medik yang mempunyai kelemahan dan keunggulan sendiri. Tentunya kita harus tahu dan paham cara kerja, terutama cara kerjanya dan tidak mungkin alat-alat ini akan memberikan data yang salah kalau kita sendiri tidak bisa benar melakukan pemasangan atau merangkai seperti di EKG. Kalau tidak tepat kita meletakkan pemasangannya, itu akan pengaruh hasil. Sama seperti nanti pemeriksaan arteri lain atau CPC, kalau kita tidak cepat merangkainya akan memberikan data yang salah, yang akan fatal bila dia nantinya akan ditindaklanjuti. Terus single reading ya, dari data, maksudnya data tidak dapat begitu data sekali langsung dianggap benar. Kita harus mengulang data tersebut. Misalnya pada tensi, kita nggak bisa begitu kita tensi hasilnya begitu langsung kita itu benar. Kita harus melakukannya untuk perbandingan. Terus pengetahuan tentang pembacaan sebelumnya dan intervensi yang akan diambil itu sangat penting. Oke, ini komponen-komponen tadi ya, yang darah. Nanti akan ada pressure, resisten yang akan mempengaruhi preload, afterload,
kontraksi jantung dan jantung itu sendiri, sehingga akan nanti ada hasil cardiac output. Nah, ini yang sangat penting bagi kita perawat dalam pemantauan hemodinamik. Satu, itu mampu melakukan pemantauan itu. Kita harus mampu menyiapkan, memasang, dan sampai dengan mencatat hasil pemeriksaan tersebut. Karena yang tadi bahwa bermacam-macam alat, bermacam-macam merek alat, tentunya cara kerjanya berbeda-beda. Yang setelah kita mampu melakukan pemantauan ini, kita juga harus mampu mengidentifikasi kesenjangan data. Kita mampu mengetahui bahwa data itu normal atau tidak normal. Di sini tentu kita harus memiliki pengetahuan tentang data-data normal itu. Bagaimana kita menyatakan data itu normal atau tidak normal kalau kita sendiri tidak mempunyai pengetahuan tentang data normal itu sendiri, misalnya urin normal untuk dewasa atau RR respirasinya atau heart rate yang normal. Kita harus tahu dulu, maka kita bisa menyatakan data ini ternyata pasien ini abnormal data yang kita dapatkan. Setelah bisa menyatakan bahwa data ini normal atau tidak, kita perlu menganalisa penyebabnya. Misalnya pada nanti parameter urin, kalau produksi urinnya kurang dari normal, kenapa ya? Apa ya penyebabnya? Kita bisa menganalisa masalah tersebut, maka tentunya kita akan bisa memberikan gambaran masalah pada dokter ya sebagai mitra kita, dan mungkin kita bisa memberikan saran, misalnya bila dari permasalahan ini kita sudah menunjukkan bahwa pasien ini ternyata ada hipovolemik misalnya, mungkin kita bisa memberikan atau diskusi lah ya, bukan berarti kita kita diskusi dengan mitra kita bahwa apakah mungkin untuk diberikan cairan atau lebih cairan atau terapi yang lain. Oke, langkah awal ya, langkah hemodinamik ini terdiri dari langkah awal. Tadi yang paling penting adalah pemeriksaan klinis, baru kita combine dengan basic monitoring, terus dengan fluid dan responsivitas cairan dengan pengukuran cardiac output. Yang ini langkah selanjutnya adalah pengambilan kateter untuk mengukur cardiac output, monitoring, pengkajian terhadap kontraksi jantung itu sendiri, dan pengkajian pada perfusi jaringan. Monitoring hemodinamik sendiri dibagi menjadi dapat dilakukan secara dua cara ya. Pertama non-invasif dan invasif monitoring. Nanti mungkin ada lagi yang dengan pemeriksaan, tapi sebenarnya itu sifatnya invasif monitoring. Pada non-invasif monitoring, hal-hal yang perlu dipantau adalah jika ada umum nanti pemeriksaan fisiknya, tingkat kesadarannya, perfusi cerebral, warna kulit suhu, perfusi perifer ya, terus ada penghitungan nadi, ada capillary time, ada produk urin, nanti mungkin di sini ada respirasi ya. Nanti baiklah kita akan membahas satu persatu. Ya, ini ada heart rate, ada non-invasive blood pressure, ada EKG, ada saturasi oksigen, ada
RR atau penilaian laju pernapasan aktif. Ini yang paling mudah kita lakukan. Dengan infeksi, kita sudah bisa menilai bahwa ada sesuatu pada si pasien, indikasi awal, dan ini bisa menjadi indikasi awal adanya diskusi seluler. Karena tadi bahwa dikatakan dalam keadaan normal, hemodinamik itu dikontrol oleh sistem cerebral pulmonary. Yang kita nilai, adapun yang kita nilai saat laju pernapasan ini adalah suara nafas normalkah atau ada suara tambahan, misalnya ada wheezing atau ada ronsi. Nah, kemudian pola nafas normal atau tidak, dan ada tidaknya peningkatan usaha nafas, misalnya penggunaan otot tambahan, ada penapasan di hidung. Ini yang perlu kita amati, kita pantau pada penilaian laju pernapasan atau RR. Ini untuk mungkin bagi di IQ bisa dilihat dari gelombang respirasi ya, di sini ada normal, pasifu, beradi, dan yang paling kita kemungkinan ya pada pasien-pasien di ruang ICU mungkin agak dipermudah kalau di ruang ICU karena kita bisa melihat monitor bedside monitor. Kemudian penilaian pada denyut jantung, denyut nadi atau EKG dapat dilakukan secara manual atau otomatis. Manual kita tentu dengan palpasi, infeksi, terus pemasangan EKG pada ruang intensif sudah terpasang melalui monitor. Terus penilaian nadi ini adalah komponen penting dalam menilai cardiac output, karena cardiac output sendiri adalah hasil perkalian dari stroke volume dengan heart rate ya. Karena ini yang dinilai cepat atau lambat, kuat atau lemah. Nah, kuat atau lemah ini tentu kita melakukannya dengan palpasi, tidak bisa kita tidak melakukan palpasi. Pada pasien yang tidak stabil, akan sebaiknya lakukan auskultasi jantung untuk menilai suara jantung normal atau tidak, ada dalam mungkin. Itu untuk parameter penilaian heart rate atau heart rate ya. Nah, pada EKG, penilaian EKG yang kita perlu nilai adalah gelombangnya, tentunya gelombangnya penempatan lead, karena penempatan lead itu sendiri kalau salah hasilnya juga akan berbeda. Lihat juga gambaran gelombangnya, gelombang V, gelombang C, yang mungkin ada terapi yang akan mempengaruhinya. Terus sebaiknya untuk dia lakukan analisa EKG di setiap 8 jam atau per shift. Terus perhatikan juga tidak salah penting dari tadi tentang pemeriksaan fisik pasien, dan kenali secara dini aritmia yang mengancam jiwa. Ini pengenalan aritmia harus kita tahu yang menjadi aritmia yang langsung pengaruhi tekanan hemodinamik, menyebabkan tidak ada cardiac output seperti pada ventrikel ya, ventrikel fibrillasi, karena provokas itu jadi tidak sempat lagi pengisian ventrikel tidak optimal. Terus jenis aritmia apa yang dibiarkan akan menyebabkan hemodinamik terganggu, bahkan menyebabkan resiko tidak adanya cardiac output. Ini pada atrial fibrillasi flutter, kalau kita biarkan tidak ada tindak lanjut akan
akan menyebabkan perburukan bisa menjadi ventrikulasi ya. Ini tadi kita yang ini mungkin saya tidak terlalu akan membahas soal ini ya, karena ini ada pengulangan, kita hanya melakukan parameter-parameter apa saja yang diukur dalam penerimaan itu, tapi kita perlu tahu dan perlu hubungan dengan kompetensi yang harus kita miliki tadi, yang harus mampu menganalisa dan mampu melakukan normal atau tidak. Bila takikardi, apa yang harus kita analisa? Mungkin volume cairan pasien, atau pasien mengalami febris, atau pasien mengalami nyeri, tentunya akan meningkatkan denyut jantung itu sendiri. Sama juga dengan bradikardi, perlu kita analisa juga. Ini aritmia yang mengancam ya, ventricular fibrillasi, tanpa nadi, ER ataupun bahkan asyikos. Yang ketiga yang perlu ini adalah pemantauan cerebral ya, posisi cerebral yang akan melihatkan tingkat kesadaran pasien. Yang dinilai dengan secara kualitatif, apa itu fokus mentis, apa itu delirium, apatis, somnolens, dan bisa juga nanti dengan kuantitatif yaitu Glasgow komersil. Yang penilaian kuantitatif ini adalah yang perlu diperhatikan ya, mungkin saat memberikan ini mungkin dengan perintah suara, dengan rangsang nyeri. Kadang-kadang dengan rangsang nyeri kita hanya menyentil-sentil pada orang yang dengan somnolen atau dengan sopor. Tidak cukup hanya rangsang kita sentil-sentil, terus kita harus benar-benar melakukan rangsang nyerinya, karena terkadang saat dilaporkan misalnya pasien akan masuk itu dibilang bahwa BDS sekian, ternyata setelah diulang tidak sesuai dengan hasil pengkajian yang dilaporkan pertama. Terus pengukuran secara presisi River ya dapat dengan pengukuran temperatur dapat dilakukan dengan metode kontinu pada pasien-pasien dengan monitor atau air rasa. Karena air rasa mungkin tidak bisa lihat, tidak diperbolehkan lagi. Kita nanti mungkin hasil dari pemantauan itu hipor atau hipo ya, hipotermia atau hipotermia. Izin Bu Rizka, waktu kita tinggal 5 menit lagi. Oke, terima kasih Bu. Terus ini nanti ya hipotermi atau hipotermi. Yang kedua dari perfusi cerebral tadi dengan capillary ratio time ya. Penilaian ini tentunya dipengaruhi oleh suhu dan cahaya, dan pada pasien-pasien yang dengan kuku berwarna kita tidak bisa melakukan. Ini oksigenisasi saturasi melambangkan perbandingan hemoglobin yang berikatan dengan oksigen, dan keakuratan SPO ini akan dinilai oleh hemoglobin, oleh suhu, kemampuan oksigenisasi pasien dan SO2 pasien, dan tentunya kondisi lingkungan dan cahaya. Terus pada pemeriksaan ini tentukan periksa sensor tabol yang akan dicap ya pada ini sensor. Terus parameter yang kelima adalah perfusi ini penilaian produksi urin pada dewasa 0,5 sampai 1. Ini terus harus kita amati ya, karena kalau ada kerusakan atau gangguan pada respirasi mungkin akan dilambang karena ginjal pada saat tubuh mengalami
kegagalan sistem sirkulasi adalah organ pertama yang akan dikorbankan, organ pertama yang akan berkurang suplainya. Secara normal suplai dari kardiospor ke ginjal ini adalah sekitar 25%. Jadi kalau ada gangguan sirkulasi tentunya nanti produksi urin kita akan berkurang. Tekanan darah yang keenam, parameter keenam adalah tekanan darah ya. Di sini tekanan darah sistolik, diastolik, dan MAV, di mana MAV itu melambangkan baik buruknya perfusi dalam jaringan. Ini faktor menghambatnya, kadar output, tahanan pembuluh darah perifer, lagi vital arteri, volume darah, kentalan darah, usia, emosi, dan aktivitas. Dan yang perlu diperhatikan oleh perawat saat melakukan pengukuran ini adalah pemilihan manset, karena pemilihan manset ini akan sangat berpengaruh terhadap hasil pemeriksaan. Kekecilan dia akan memberikan hasil yang lebih tinggi. Apabila kebesaran juga akan melakukan yang rendah. Jadi pemilihan manset yang sangat penting serta letak manset itu sendiri. Serta ya masuk kita ke model hemodinamik secara invasif, indikasi shock, miokard akut, edema paru, pasca operasi jantung, tamponade jantung, gagal napas akut. Ini apabila diperlukan untuk melakukan resusitasi cairan atau untuk pemberian obatan-obatan atau PPN ya, nutrisi. Keuntungannya akurat, dapat dibaca terus-menerus, membawa sistem kardiovaskuler yang tidak dapat diukur secara non-invasif, dapat digunakan untuk terapi yang optimal, untuk mengambil sampel darah, tentunya mempermudah, dan efisiensi tentunya dalam hal waktu yang, sedangkan kerugiannya meningkatkan resiko infeksi, memerlukan keahlian khusus, dapat memberikan informasi yang salah pada alat tadi, yang saya prinsip tadi bahwa dapat melakukan salah apabila kita tidak benar melakukan perangkaian atau dapat ini dengan cara arteri lain. Hasil yang dinilai yang dihasilkan kepada tekanan darah dengan arteri lain masih akan lebih tinggi 2-40 mm/Hg dari hasil pemeriksaan ini. Dan tempat penusukan juga mempengaruhi hasil, di mana dari daerah femoral bila dipasang di daerah femoral akan lebih tinggi dari daerah brachial atau daerah radial. Ini tempat penusukan bisa brachial, bisa radial, dan bisa peditotalis ya, sama femoral. Ini sebenarnya cara pengukuran. Izin Bu Rizka, waktu kita sudah habis, kami kasih waktu 2 menit lagi. Oke, lanjutkan. Ini ya gelombang-gelombangnya, peran perawat, dan nanti bisa dibaca. Ini apabila diragukan maka komplit dengan NIBP, IPP, ya volume darah, dia tekanan arterial pena kava ya. Ini dapat diukur dengan 2 cara, dengan manometer air dan dengan nilai normal. Ini 3-5 mm airnya, penilaian dengan air dengan 2-6. Di bawah ini berarti hipovolemik, kalau di atas berarti hipervolemik. Dengan transfuder dia 2-6 mm. Semacamnya invasif. Oke. Ini untuk perawat ya, untuk kerjanya jangan prinsip steril, tetap dilakukan. Mungkin kesimpulan hemodinamik, pemantauan hemodinamik, fungsi yang pertama yang dilakukan adalah fokus terhadap fungsi utama jantung. Pemantauan hemodinamik harus berkesinambungan,
Efektivitas pemantauan hemodinamik tergantung kemampuan yang melakukan dan teknologi yang tersedia. Pemantauan hemodinamik dapat dilakukan secara invasif dan non-invasif dan melibatkan beberapa parameter fisiologis yang berhubungan dengan iklim sirkulasi. Peran perawat sangat penting dalam pemantauan hemodinamik dengan pengukuran pengumpulan interpretasi data. Tingkatkan selalu kemampuan kompetensi kita dengan selalu belajar sehingga kita bisa yang benar-benar dikatakan bahwa kita bisa bermitra dengan dokter. Terima kasih Ibu, inilah materi yang bisa saya sampaikan sore ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Pada Allah saya mohon ampun. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.